Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, kelas R8H dengan NPM 2021 4350 0786. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya kembangkan untuk tugas akhir yang berjudul Optimasi Persediaan Obat berdasarkan pola penjualan di klinik utama Pertamina IHC Depok dengan algoritma a priori. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu manajemen klinik dalam mengelola stok obat dan menemukan pola pembelian yang tersembunyi dari data transaksi, sehingga dapat membuat keputusan dalam manajemen stok yang lebih baik. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka, akan menunjukkan tampilan awal aplikasi, yaitu halaman login. Ada dua jenis akun yang bisa digunakan untuk login, yaitu user dengan akses terbatas dan admin dengan akses penuh. Pertama, saya akan login sebagai user untuk menunjukkan halaman dan fitur apa saja yang bisa diakses. Setelah login berhasil, pengguna bisa melihat bahwa sebagai user, pengguna hanya memiliki akses ke menu-menu tertentu, seperti analisis data, transaksi, dan riwayat analisis saja. Sekarang saya akan logout, lalu akan login kembali kali ini sebagai admin. Seperti yang terlihat di layar sekarang, akun admin memiliki akses penuh ke semua menu, termasuk manajemen inventaris, transaksi, analisis data, analisis histori, dan menu admin. Yang akan saya jelaskan menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Halaman default yang pertama kali muncul adalah dashboard, yang berfungsi sebagai ringkasan cepat dan titik awal untuk navigasi. Di sini dapat dilihat ada dua kartu utama, yaitu Quick Analysis yang jika pengguna menekannya akan dialihkan ke menu Analyze Data, dan View History yang akan dialihkan ke menu Analysis History untuk melihat riwayat analisis. Ada juga bagian temuan kunci terbaru yang akan menampilkan pola-pola penting yang bisa digunakan untuk membuat keputusan dalam manajemen stok yang lebih baik dari hasil analisis terakhir yang pengguna simpan. Sekarang saya akan beralih ke menu inventaris obat yang khusus dapat diakses oleh admin saja. Di sini admin dapat melihat daftar semua obat yang ada di inventaris beserta detail-detail penting. Detail tersebut meliputi jenis, mengacu pada kategori atau bentuk obat, misalnya tablet, sirup, atau kapsul, stok per box yaitu jumlah kotak atau kemasan besar obat, unit per box yang menunjukkan jumlah unit individual di dalam setiap kotak, stok persatuan yang merupakan total stok dalam satuan terkecil, dan harga. Untuk menambah obat baru, admin akan mengisi formulir di atas. Contohnya, saya akan menambah obat Panadol dengan jenis obat yaitu tablet, stok per boxnya 1, unit per boxnya 25. Perhatikan bahwa stok persatuan juga akan otomatis terisi menjadi 25. Saya akan menentukan harganya menjadi 16.000. Setelah semua data terisi, admin menekan tombol tambah data. Jika nama obat belum ada, data akan tersimpan dan muncul notifikasi sukses. Untuk mengedit, admin memilih salah satu baris obat dari tabel daftar obat. Saya akan memilih Panadol. Kemudian data obat tersebut akan otomatis terisi di formulir atas. Admin dapat mengubah detail yang diinginkan, namun pada proses edit, unit per box tidak dapat diubah karena ini adalah satuan kemasan tetap dari pabrik. Jika admin menambah stok di persatuan, misalnya saya menambah 1, maka stok per box akan otomatis bertambah karena merupakan hasil pembagian stok persatuan dengan unit per box. Saya akan tekan tombol edit, maka data obat berhasil diperbarui. Kemudian untuk menghapus, admin memilih salah satu baris, saya memilih Panadol dan menekan tombol hapus obat. Akan muncul konfirmasi dan jika disetujui, data obat akan dihapus secara permanen dari sistem. Terdapat juga tombol cetak laporan untuk membuat laporan inventaris dalam format PDF. Sekarang saya akan mensimulasikan transaksi penjualan pada halaman transaksi.
Halaman ini terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri, pengguna memiliki daftar obat yang bisa dicari dan dipilih, sedangkan di sisi kanan ada keranjang belanja. Untuk memulai, user atau admin cukup mencari dan memilih obat dari daftar, lalu memasukkan jumlah yang akan dibeli. Contoh, saya memilih cetirizine dan masukkan jumlahnya, kemudian tekan tombol tambah. Setelah menekan tombol tambah, obat akan masuk ke keranjang belanja. Aplikasi akan menghitung total harga secara real-time. Jika tidak ada lagi obat yang dibeli, pengguna dapat memasukkan uang yang dibayarkan dan menekan tombol hitung. Misal saya menambahkan uang yang dibayarkan sebanyak 10.000. Ketika saya tekan tombol hitung, maka kembalian akan muncul sebanyak 5.000. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol simpan dan stok obat di inventaris akan otomatis berkurang. Sebelum beralih ke analisis data, pengguna dapat melihat semua riwayat transaksi yang pernah dibuat di sini. Pada halaman ini, pengguna bisa melihat detail transaksi, lalu mencetak seluruh data dalam format PDF atau mengekspornya ke Excel. Saya akan mencontohkan cara mencetak laporan. Tekan tombol cetak, kemudian berikan namanya, dan tekan tombol simpan. Untuk Excel, ditekan tombolnya, berikan nama file, kemudian tekan tombol simpan. Maka berhasil. Data yang telah diekspor ke Excel ini kemudian harus dikonversi secara manual menjadi format CSV yang akan kita gunakan sebagai data aset untuk analisis selanjutnya. Sekarang saya beralih ke halaman analisis data. Halaman ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di bagian atas, pengguna bisa memuat file dataset transaksi dari komputer. Saya akan memasukkan file dataset yang diekspor ke Excel tadi yang sudah dikonversi ke format CSV. Setelah file dimuat, aplikasi akan menampilkan perat tinjau data dan pengguna dapat memilih kolom yang ingin digunakan untuk dianalisis. Di sini saya akan memilih kolom obat dan kuantitas. Di bagian selanjutnya, pengguna dapat mengatur parameter algoritma a priori, yaitu mensupport yang akan saya berikan 40% dan min confidence-nya sebanyak 50%. Setelah semua parameter diatur, pengguna bisa menekan tombol Run Analysis untuk menjalankan proses pencarian pola. Setelah analisis selesai, hasilnya akan ditampilkan dalam beberapa tab. Tab pertama yaitu Perjauh Dataset. Ini menampilkan 100 baris pertama dari file yang pengguna muat untuk memastikan data sudah benar dan siap dianalisis. Kolom-kolomnya akan menunjukkan data mentah dari file CSV atau Excel yang diunggah. Di sini ada kolom ID transaksi, tanggal, total harga, dan obat dan kuantitas. Tab kedua yaitu frekuensi produk. Di sini pengguna bisa melihat produk apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi dan total unit yang terjual. Fungsi kolomnya adalah produk yang menunjukkan nama obat, jumlah transaksi yang menampilkan seberapa sering produk muncul dalam transaksi yang berbeda, dan total terjual yang menunjukkan total unit produk yang berhasil terjual. Tab ketiga yaitu Frequent Item Set. Tab ini menampilkan kombinasi produk yang paling sering dibeli bersamaan. Ini adalah hasil utama dari algoritma a priori yang menunjukkan pola pembelian yang kuat. Fungsi kolomnya adalah Item Set yang menunjukkan kombinasi produk, jumlah kombinasi itemnya yang menunjukkan seberapa sering kombinasi produk tersebut muncul, dan support yang menampilkan persentase seberapa sering kombinasi produk ini muncul dari total seluruh transaksi. Tab keempat yaitu aturan asosiasi. Ini adalah hasil yang paling penting karena aturan asosiasi itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya di sini. Jika cetirizine HCl dibeli, maka kemungkinan besar sebanyak 100% obat fenofibrate juga akan dibeli. Nah, dengan informasi ini, pengguna bisa membuat keputusan yang tepat dalam penempatan obat yang strategis atau manajemen stok. Fungsi kolomnya adalah antecedent yang menunjukkan item yang dibeli terlebih dahulu dan consequent yang menunjukkan
item yang mungkin dibeli setelahnya. Kolom support yang menunjukkan seberapa sering seluruh aturan ini muncul, dan kolom confidence yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara antecedent dan consequent. Setelah hasil analisis dianggap memenuhi kebutuhan, pengguna dapat menekan tombol simpan, tekan OK, dan data hasil analisis akan disimpan di halaman riwayat analisis, sehingga dapat dilihat kembali di lain waktu. Selain itu, 3 aturan asosiasi teratas berdasarkan nilai confidence dan support akan secara otomatis dimunculkan di halaman dashboard pada bagian temuan kunci terbaru, sebagai ringkasan singkat yang informatif. Beralih ke halaman admin, halaman ini dikhususkan untuk admin dengan fitur manajemen pengguna. Di sini admin dapat menambah pengguna baru, melihat daftar seluruh pengguna, dan menghapus pengguna yang sudah ada. Di sini saya akan mencontohkan menambah pengguna baru. Saya beri nama Rizky dengan passwordnya dan diberi role user. Setelah itu tekan tombol daftar, kemudian akan muncul ID pengguna, username, dan role-nya di sini. Fitur ini penting untuk menjaga keamanan dan kontrol akses terhadap sistem. Setelah semua menu telah saya jelaskan, saya akan menunjukkan fitur pencetakan laporan. Aplikasi ini memiliki 3 jenis laporan yang bisa dicetak, yaitu untuk transaksi, inventaris obat, dan analisis. Karena laporan transaksi sudah dibuat, saya akan menunjukkan pencetakan laporan inventaris obat dan laporan analisis. Kemudian saya akan menjelaskan isi dari ketiga laporan ini satu persatu. Untuk mencetak laporan inventaris obat, pergi ke menu ini, lalu tekan cetak laporan, berikan nama filenya. Setelah berhasil, pergi ke halaman analisis history, pilih file, tekan tombol print report, buat nama filenya. Setelah berhasil, saya akan membuka ketiga file laporan tersebut di Google. Yang pertama adalah laporan riwayat analisis. Laporan ini berisi ringkasan hasil analisis a priori yang telah disimpan. Isinya meliputi informasi analisis seperti tanggal dan parameter yang digunakan, tabel frekuensi produk, tabel aturan asosiasi, serta kesimpulan dan rekomendasi yang disimpulkan dari data. Selanjutnya yang akan saya buka adalah laporan riwayat transaksi. Laporan ini berisi detail setiap transaksi yang pernah terjadi. Informasi yang tercakup meliputi ID transaksi, tanggal, produk, kuantitas, dan harga per unitnya, serta total harga keseluruhan transaksi. Dan laporan yang terakhir adalah laporan inventaris obat. Laporan ini berisi ringkasan dan detail inventaris obat. Di dalamnya terdapat total jumlah obat unik, total stok persatuan, tabel detail inventaris, dan bagian khusus yang menampilkan peringatan stok rendah untuk obat-obatan yang stoknya hampir habis. Demikian demonstrasi aplikasi optimasi persediaan obat dengan algoritma a priori yang saya kembangkan. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu manajemen klinik untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan stok obat. Jika ada kesalahan kata maupun pembicaraan saya yang terbata-bata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.